Hai, selamat datang. Kita akan menuju destinasi menyampaikan aspirasi dalam geopolitik Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang kita tahu, banyak sebuah konspirasi dalam otak kita masing-masing dalam hal ini. Ternyata kita sudah merdeka, namun kita tidak merasakan hasil dari jeripaya perjuangan pahlawan kita. Terkhusus bagi kita rakyat yang tidak berkecimpung di dunia politik atau sebagai aparatur negara. Sebenarnya apa yang terjadi di negara kita? Ya, seperti yang kita tahu, sebuah negara berlandaskan sebuah hukum yang ditata dan disusun sebuah lembaga negara tersebut. Namun permasalahan kita bukan pada susunan hukum tersebut, melainkan merealisasikan hukum tersebut. Ya, seperti yang kita tahu, hukum di negara kita seakan meruncing ke bawah dan akan menumpul ke atas. Itulah yang kita rasakan saat ini. Memang terdengar aneh, tapi nyata karena itu yang terjadi. Begitu banyaknya praktek korupsi yang terjadi di negara ini secara tidak langsung mengguncang kestabilan dan kepercayaan masyarakat saat ini, namun seolah tidak diperhatikan. Banyak koruptor yang tertangkap, namun setelah mereka tertangkap mereka hanya akan mendekam paling lama 5 tahun sampai 20 tahun. Tak sebanding dengan apa yang mereka lakukan telah membuat negara merugi hingga triliunan rupiah, namun denda yang mereka tanggung tidak sebanding dengan apa yang mereka ambil. Masyarakat sudah mulai curiga dengan kinerja pemerintahan dalam memberantas korupsi yang jelas merugikan, namun seolah-olah pemerintah diam dan tidak mau memperbaiki hukum untuk pelaku korupsi tersebut. Bagaimana bisa sebuah negara akan makmur dengan hukum yang dibuat hanya sebuah ilusi dan tidak efektif? Secara kasat mata hukum itu ada, namun seperti dijual belikan, ya seperti yang terjadi baru-baru ini. Tentunya kalian semua tahu 300T hanya 6-5 tahun dengan denda yang tidak sebanding dengan apa yang mereka ambil. Namun setelah kasusnya mencuat, banding pun dilakukan hingga vonis terakhir 20 tahun. Apakah ini masih bisa dikatakan adil? Setelah apa YG terjadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Hakim YG memvonis hanya 6-5 tahun itu bisa disebut seorang bertanggung jawab akan tugasnya, sedangkan mereka tahu jelas merugikan negara dengan nyata namun masih tetap diberikan haknya. Bukankah hukum itu dibuat untuk menghukum seseorang yang mengambil hak orang lain tanpa izin atau merugikan orang lain? Hukuman tersebut adalah peringatan agar seseorang tersebut tidak mengulangi hal itu lagi. Inti dari hukum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa hukum saat ini, khususnya bagi hukuman para koruptor, hanya memberikan sebuah tanda bahwa koruptor diberikan peluang yang nyata dan tidak menimbulkan efek jera. Intinya hukuman tersebut masih tidak efektif bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dan ternyata benar saja, beberapa waktu yang lalu dia, seseorang pelaku korupsi IG, sedang menjalani masa hukuman tetapi bisa keluar dari sel dan berjalan berbelanja. Itu artinya kita sudah dibohongi oleh pemerintah yang katanya hukum itu memberikan efek jera, namun berbeda dengan tahanan koruptor yang mempunyai banyak uang. Berarti jika kita mempunyai banyak harta dan kita melakukan kesalahan, kita dapat menghapusnya dengan uang. Kejadian itu bukan kali pertama, bahkan di penjara para koruptor itu sangat berbeda, bahkan mereka para koruptor bisa berulah seenaknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi berulang kali? Itu semua karena hukum kita hanya sebagai sebuah tanda kerja. Jadi seolah-olah hukuman tidak bisa menyentuh orang yang memiliki banyak uang. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Para pemuda banyak yang pergi meninggalkan Indonesia. Ini adalah salah satu imbas dari hukum yang tidak efektif. Kejadian tersebut bukan karena tidak sengaja, tetapi itu adalah salah satu untuk menyuarakan suara dan aspirasi mereka, walaupun pada akhirnya mereka tidak diberikan respon dari pemerintah, tapi setidaknya mereka puas dengan kehidupan di luar negeri. Hidup mereka terjamin dibandingkan dengan hidup di negara sendiri. Pemerintah tidak pernah mengkoreksi diri bahwa hukum yang mereka buat hanya untuk memudahkan dan melancarkan aksinya dalam memperkaya diri. Meski ada yang jujur, tetapi itu masih terlalu sedikit.
Banyak orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, tetapi mereka ingkar dengan janji di waktu mencalonkan diri. Dapat disimpulkan bahwa jabatan di pemerintahan bukanlah aksi solidaritas namun lebih ke mencari penghasilan meski ada yang secara tulus namun kebanyakan begitu. Jika ini terus berlanjut maka bisa diprediksi negara ini akan goyang kestabilannya karena sudah terlalu banyak skandal korupsi yang ditutupi oleh negara. Jika Anda mempunyai ide untuk membasmi korupsi di negara ini, silahkan komen dan jangan lupa subscribe, bagikan video ini ke teman Anda bisa merubah negara ini menjadi negara yang bebas akan korupsi.